Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Apa kabar para mahasiswa yang mungkin berada di rumah atau ada juga yang berada di kampus mungkin ya sebagian, dan mungkin ada di tempat kerja mungkin juga itu ya, dan di mana saja pun saudara-saudara berada. Hari ini melanjutkan pembahasan kita untuk hari ini dan ke depan. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang produk ya, kemarin kita katakan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang meliputi barang, jasa, pengalaman, event, person, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Artinya, secara sederhana dapat kita simpulkan kemarin bahwa produk itu adalah apa saja yang dapat kita tawarkan ke pasar, ya, kemudian menimbulkan permintaan. Ya, artinya selagi dia diminta, apa saja yang kita tawarkan diminta, ya, itu adalah produk. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang salah satu materi daripada produk itu adalah tentang produk life cycle. Ya, dalam bahasa kita mungkin siklus kehidupan produk. Artinya apa? Kalau manusia punya siklus hidup, ternyata produk juga punya siklus hidup. Ya, ada beberapa pendapat, tapi salah satu pendapat yang kita lihat itu adalah bahwa produk life cycle ini atau siklus kehidupan produk ini kita bagi ada 5 tahapan. Ya, yang pertama itu namanya new concept, kemudian growing, kemudian mature product atau service, kemudian declining, dan dying. Ya, ada juga yang membaginya aja ada 4, yaitu pertama introduction, kemudian growth, kemudian ada maturity, dan ada yang keempat itu adalah sales decline. Jadi tapi sebenarnya mirip aja gitu ya. Jadi ada yang membagi 4, ada yang membagi 5. Apa sisi penting kita melihat, memahami atau mempelajari produk life cycle? Artinya apa? Kita ingin melihat siklusnya, ya. Artinya apa? Kita lihat perkembangan hari ini. Bagaimana kita lihat produk-produk yang ada. Misalnya sebagai contoh, ya, di era COVID ini yang kalau kita lihat misalnya apa? Toko handphone misalnya, ya, handphone itu kita lihat terus, ya, walaupun COVID terus ada muncul produk-produk yang mungkin dia tidak baru, tapi minimal mungkin dalam feature-nya atau misalnya apa kegunaan-kegunaan yang dimunculkan itu lebih banyak, ya kan? Nah, itu menarik, ya. Makanya kita perlu memahami produk life cycle ini. Jadi siklus kehidupan produk. Ada produk yang siklusnya pendek, ada siklus yang siklus kehidupannya lebih panjang atau panjang. Bahkan hari ini kita bisa lihat misalnya ada produk yang lama sekali. Bahkan kita belum lahir, ya, saudara-saudara belum lahir, apalagi saudara yang lahir di tahun 90, 98, tahun 2000, itu ada produk yang udah lama tapi hari ini masih ada. Apa contohnya? Misalnya kita lihat Rinso, ya, jangan-jangan bapak belum lahir aja Rinso udah ada. Pepsodent, ya, Pepsodent kita lihat itu udah lama sekali. Nah, kita nggak tahu di posisi mana dia sekarang. Apakah dia di maturity atau sudah sales decline. Tetapi hari ini dia tetap bertahan, ya, tetap bertahan pada posisinya, ya. Nah, jadi itu maknanya pentingnya kita memahami siklus ini. Jadi ada yang umurnya pendek, ada yang
lebih panjang, ada yang panjang, bahkan sampai hari ini udah tua pun masih bertahan, ya kan? Nah, kita lihat yang pertama adalah new concept atau introduction. Jadi sebuah produk, ya, apakah dia baru ataupun produk yang diperbaharui atau produk yang terus diperbaharui, ya, nah dia akan mengalami masa introduction. Ya, artinya kalau dia baru dia harus diperkenalkan. Kalau dia produk lama tapi diperbaharui, dia tetap juga diperkenalkan. Jadi selalu saja tahapan yang pertama ini harus dilalui oleh sebuah produk, baik itu produk lama maupun produk baru, ya. Nah, jadi perlu dikenalkan. Jadi itu yang kita sebut dengan masa introduction. Nah, tentu ya di dalam masa introduction atau new concept ini, ya, strategi yang strategi kah namanya, kah taktik kah caranya, ya, jelas bagaimana orang berusaha untuk bagaimana mengenalkan produk, ya, mengenalkan produk, ya, mengenalkan produk, ya, supaya apa? Supaya produknya cepat keluar dari tahap yang pertama ini. Kenapa? Kalau semakin lama dia bertahan di tahap yang pertama ini, ya artinya apa? Karena di tahap pertama ini kan biasanya antara penjualan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu kan, ya untung tak dapat, ya minimal bisa bertahan. Apalagi di situasi hari ini, ya kan? Ya, kita lihat banyak sekali misalnya usaha-usaha atau produk-produk, ya, bahkan beberapa kuliner dan lain sebagainya itu, ya kalau kita lihat hari ini tutup, ya, tutup. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita harus menemukan cara, menemukan strategi, menemukan taktik, ya bagaimana caranya supaya apa? Walaupun krisis hari ini, ya, kita tetap untuk mengenalkan produk kita, ya. Semakin cepat produk itu keluar dari tahap yang pertama, ya, tahapan yang pertama ini, maka itu akan semakin membuat kita makin bahagia. Kenapa? Tentu penjualan sudah mulai cenderung naik, gitu ya, cenderung naik. Nah, ini yang harus kita usahakan. Jadi semua kreativitas, semua inovasi harus kita lakukan di situasi hari ini, ya. Jadi semakin cepat dia keluar dari tahap introduction, itu akan semakin baik. Jadi sehingga di sini di dalam masa perkenalan ini, ya, biaya untuk kita memperkenalkan itu, ya mungkin bagi usaha-usaha yang memiliki banyak dana, mungkin dia akan mengeluarkan beberapa dana, ya, untuk bagaimana dia bisa memperkenalkan produk-produk yang dibuatnya atau yang dijualnya, gitu ya. Nah, bagi yang usaha kecil gimana? Usaha kecil juga bisa memperkenalkan, ya. Jadi ini bukan haknya untuk usaha-usaha yang berduit saja, tapi usaha kecil juga bisa memperkenalkan. Tentu dengan cara-cara yang paling minimal, ya. Misalnya hari ini dengan penggunaan Facebook, ya kan? Begitu kita buat produk, ya, kita luncurkan. Misalnya kita buat, misalnya hari ini ada kalau kita lihat di Facebook atau di mana, di Instagram ada istilahnya, ada produk-produk sambal teri, kan, atau produk-produk yang lain, itu dia promosikan melalui Facebook, ya. Kemudian ada juga melalui Instagram, bahkan mungkin ada nanti dia mempromosikan dari jaringan phonebook yang ada di dalam handphonenya atau dalam WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin cara-cara yang paling elegan hari ini, bahkan cara yang paling cerdas yang harus kita lakukan untuk bagaimana memperkenalkan, ya, memperkenalkan produk kita, mempromosikan produk kita, supaya apa? Semakin cepat orang mengenal produk kita, kemudian orang tertarik dengan apa yang kita kenalkan, maka itu akan semakin cepat pula kita masuk ke tahapan berikutnya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua produk, ya, apakah semua produk itu akan cepat masuk ke tahapan yang kedua? Nah, banyak kita lihat, ya, promosi sudah dilakukan, biayanya begitu besar, tapi sampai hari ini produknya tidak diminati. Ya, misalnya kita lihat apa?
kita lihat misalnya ada satu produk ya namanya Green Sand, ya tetap ada ya. Kalau kita lihat di outlet supermarket atau di minimal di Indomaret atau di Alfamart atau di mart-mart yang lain itu ada Green Sand. Tapi kenapa tidak diminati? Ya kan? Nah, karena di awal memang sudah terjadi masalah dan miskomunikasi ya dengan antara pihak produsen dengan pihak konsumen. Yaitu kalau dalam perspektif Islam itu namanya dari sisi produk itu adalah dari kehalalan ya. Karena di awal dia di launching, kemudian diperkenalkan tanpa disadari di sana memang mengandung alkohol 0,0 sedikit sekali, tapi itu sensitif sekali ya, sensitif sekali. Jadi halal dan haram itu bukan ditentukan banyaknya, tetapi adalah tergantung ada atau tidaknya gitu ya. Nah, bahkan hari ini ya kita lihat berbagai produk-produk yang ada itu ya tidak berani menggunakan sertifikat halal karena emang apa? Karena belum diuji dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa? Kembali tadi ya, semakin cepat akan semakin baik. Caranya ya tergantung bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan oleh seorang produsen, seorang penjual pada hari ini. Apalagi ya pada hari ini kita dihadapkan pada situasi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, sebagai contoh saja kita, misalnya untuk di Kota Pekanbaru ini, mungkin untuk daerah-daerah lain hampir mirip. Kita lihat, misalnya kita pergi ke Pekanbaru, ke Batam, atau ke Sumatera yang lain seperti ke Padang dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana misalnya sebuah rumah makan hari ini. Ya, kalau sampai bulan Juni kemarin mungkin ada sedikit banyak mereka tetap berusaha. Tapi hari ini, ya terkhusus misalnya di Kota Pekanbaru kita lihat misalnya rumah makan yang paling besar apa? Rumah makan Pak Nurdin tutup. Ada beberapa gerainya, ya, ada beberapa tokonya, ada 4 atau 3 toko tutup. Kemudian kita lihat yang lain, Makanya pertanyaannya, kenapa kau tutup? Ya, kenapa kau tutup gitu? Nah, kita lihat lagi yang lain. Ada yang masih bisa bertahan. Ya, karena itu tadi di situasi hari ini orang tetap meminta makanan, tetapi dia menghemat pengeluarannya. Jadi di satu sisi dia butuh, ya dia kepingin untuk makanan-makanan tertentu, tapi dia juga harus rasional untuk menghemat pengeluarannya. Ya, karena situasinya berdampak semua. Ada sekarang PNS yang ada beberapa biasanya penghasilannya dari pendapatan tidak dia dapatkan lagi kan, atau misalnya terjadi PHK dan lain sebagainya. Nah ini juga dilema yang dihadapi oleh produsen, penjual dalam berhadapan dengan sisi konsumen pada hari ini. Nah sehingga bagaimanapun ini akan berdampak kepada semakin cepat atau semakin lambatnya suatu produk itu memasuki tahap-tahap berikutnya. Ya, itu yang pertama. Jadi tahapan yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah semakin cepat. Jadi kalau dia semakin cepat masuk tahap kedua itu akan semakin lebih bagus. Kalau tidak akan banyak sekali biaya-biaya, energi, mungkin tenaga yang harus dicurahkannya untuk bagaimana produk ini supaya cepat keluar. Kalau enggak ya akan banyak sekali yang terkuras. Oke. Ini pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang tahapan dari produk life cycle, yaitu neo concept atau introduction, masa perkenalan. Nah, cukup untuk tahapan ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu growth atau ke tahapan tambahannya yaitu maturity. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.